Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Dwi Lestari dari kelas D4 Sistem Kelistrikan 4A, nomor absen 18, Politeknik Negeri Malang. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan cara-cara pengoperasian software FAMSETools untuk memenuhi tugas mata kuliah Lab Aplikasi Teknologi Informasi Sistem Tenaga. Pertama-tama kita buka filenya terlebih dahulu. Kita buka. Lalu di sini passwordnya yaitu 2. Lalu kita apply. Nah, di sini di sisi kiri di sini ada menu-menu untuk men-setting FAMSETools-nya di sini. Ada sebelah kiri. Yang pertama ada device info. Di sini ada main location, sub location. Untuk main location-nya kita ganti, contohnya bisa kita ganti dengan GI blimbing. Untuk menggantinya harus di enter ya agar dapat berubah dan tersimpan. Di sini sub location-nya kita ganti Penyulang Singosari contohnya. Lalu untuk name of device-nya di sini tetap 40. Untuk device name-nya kita ganti Penyulang Singosari. Untuk device type-nya kita ganti FAM 40. Lalu untuk application modenya karena di sini penyulang maka kita ganti feeder. Nah, di sini masih merah karena datanya masih belum ke-upload ke device-nya. Jadi kita masukkan dulu kita klik write current view to device. Nah, di sini tidak bisa beroperasi karena kondisi offline atau tidak tersambung dengan device-nya langsung. Jadi tidak dapat beroperasi. Jadi nggak apa-apa, lanjut kita ke current harmonize. Di sini FAM 40 ini dapat melihat THD dari masing-masing fasanya di sini dalam berupa persen pada fasa 1, fasa 2, dan fasa 3, dan juga bisa melihat harmonisa pada setiap fasanya. Di sini bisa terlihat harmonic of IL1 atau harmonisa pada fasa 1, fasa 2, dan fasa 3 pada tiap harmonisa yang terjadi. Mulai harmonisa 2, harmonisa 3, harmonisa 4, sampai harmonisa 15. Selanjutnya di sini ada fasor diagram. Nah, pada fasor diagram ini berguna untuk mengetahui keseimbangan beban antar fasanya. Nah, di sini dapat terlihat di sini ada fasa 1, di fasa 2 dan fasa 3, arus pada fasa 1, fasa 2, dan fasa 3. Nah, di sini masih 0, panahnya menunjukkan ke 0 derajat karena masih belum terhubung dengan device-nya atau masih offline. Nanti kalau sudah terhubung ke device-nya maka panahnya ini akan menunjukkan sesuai arus pada IL1, IL2, dan IL3. Lalu di sini juga dapat melihat fasa diagram arus urutan 0. Nah, untuk diagram arus urutan 0 ini di FAM 40 perlu dihubungkan atau disambungkan dengan CT atau zero transformer. Sedangkan untuk diagram tegangannya untuk urutan 0 di FAM 40 ini perlu disambung dengan PT dengan sambungan open delta atau data broken. Nah, selanjutnya untuk men-setting OCR di sini ada di pilihan di menu overcurrent stage. Nah, di sini untuk men-setting OCR-nya.
Kode untuk proteksi OCR yaitu 50, di sini 50 atau 51 ya. Nah, pada OCR ini ada 3 stage, yaitu stage 1, stage 2, dan stage 3. Pada stage 1 ini, di sini terdapat pick up setting, bisa diubah, lalu delay kurvanya juga dapat diubah. Di sini ada pilihannya, dapat dipilih. Biasanya untuk stage 1 yaitu menggunakan inverse time, yaitu menggunakan IEC. Sedangkan untuk delay type-nya juga dapat diubah. Di sini ada pilihannya normally inverse, very inverse, extreme inverse, atau long time inverse. Jadi kita pilih yang normal inverse. Nah, lalu di sini ada tabel untuk fault log, atau juga tabel ini untuk history atau record OCR bekerja. Di sini ada tanggal berapa OCR bekerjanya, lalu jamnya, menit keberapa, detik keberapa, lalu di sini ada tipenya, tipe kekalahannya. Nah, untuk stage 2 ini pilihannya hanya pick up setting dan operation delay-nya. Nah, di sini masih hitam karena masih belum. Nah, kita aktifkan dulu untuk menggantinya, men-settingnya. Nah, ini masih merah karena masih merah, kita harus sambungkan ke white current view to device-nya. Tidak dapat beroperasi karena tidak tersambung langsung atau offline ya. Dan untuk stage 2 ini biasanya bersifat definite time atau pada waktu-waktu tertentu saja, OCR bekerja pada waktu tertentu. Sedangkan untuk stage 3 di sini biasanya untuk instantaneous, yaitu untuk arus gangguan yang sangat besar. Ini stage 3-nya yaitu instantaneous time. Nah, selanjutnya untuk men-setting atau mengatur CT dan PT di sini ada di menu scaling. Nah, di sini ada CT primernya ada berapa ampere, lalu CT sebenarnya ada berapa ampere juga. Biasanya untuk CT yaitu ukurannya ada 100/5, 800/5, atau 1000/5. Kita contoh untuk primernya kita ganti 100, lalu untuk second CT sekundernya kita ganti 5. Nah, ini masih merah, jadi kita harus dulu ke white current view-nya. Nah, untuk di sini untuk PT-nya di sini ada di PTO secondary dan bisa kita ganti di sini. Nah, untuk FA40 ini membutuhkan konfigurasi protokol komunikasi, dan yang digunakan di sini yaitu IEC 60870-5103. Nah, di sini untuk main konfigurasinya, dan di sini untuk data konfigurasinya ada data digital maupun data analognya. Nah, untuk mengaturnya mungkin ada di video, akan dijelaskan di video selanjutnya. Jadi sekian dulu video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.